wa ta'ala dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin, berselawat atas baginda Nabi Muhammad dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, hari ini kita sudah memasuki di hari ke-26. Hari ke-26 di bulan Ramadan di tahun 1446 Hijriah, yang tentunya bersamaan tanggal 26 Maret di tahun 2025. Tinggal menghitung hari lagi kalau Muhammadiyah telah menetapkan jatuhnya berdasarkan ilmu hisab akan datang di hari Senin tanggal 31 Maret berdasarkan ilmu hisab. Kalau kita bingung keadaan, kaget nunggu sidang isbat, itu kalau kita. Tapi dalam konsep beragama ini kita harus saling menghormati. Lana a'maluna wa lakum a'malukum. Kami amalkan apa yang kami yakini benarnya, dan kalian mengamalkan apa yang kalian yakini benar. Kalau kita berdasarkan sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi fa inhum ma'alaikum bisalati fa'akmilul iddata sya'ban bisalati nayawman. Itu rujukan kita. Kata Nabi-Nya, berpuasalah jika kalian melihat bulan, dan berbukalah Syawal bila melihat bulan. Kalau seandainya bulan itu belum nampak, hilal itu belum kejingaan dengan sebab tertutupnya awan, maka sempurnakan bilangan Sya'ban menjadi 30 hari. Kalau dalam Al-Quran, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun, dan sempurnakan bilangan hari puasa. Kalau hilal di penghujung akhir bulan tanggal 29 Ramadan belum nampak dengan sebab tertutup awan tadi, mendung dan lain sebagainya, maka disempurnakan menjadi 30 hari. Karena di masa Nabi baik, umur Nabi ketika diangkat menjadi Rasul 40 tahun. Sisa umur beliau lebih kurang 13 tahun. 13 tahun. 23 tahun Pak. 23 tahun, 22 tahun, 11 bulan, 22 hari. Ketika ayat itu turun, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, Nabi cuma dapat 9 kali puasa. Itu ketika beliau berumur lebih kurang 54 tahun. 53 tahun. Ya, 54 ya. Bawaan puasa ni Allah merah. Lebih kurang 9 tahun, Nabi cuma dapat 2 kali 30 hari. Selebihnya 29 hari. Selebihnya. Jadi kita sampai aman baik, kakek nunggu sudah sidang isbat. Ya Bapak Ibu sekalian. Cuman kita ni kebanyakan lah sudah di penghujung akhir ini pecah konsentrasi kita ibadah. Jadi kurang fokus, tarawih kurang fokus, tadarusan kurang fokus, apalagi tadaruslah sudah khotam selesai. Tidak baca Quran lagi di masjid. Ngapuk lah khotam kan Ustaz, padahal jangan nak khotam ni ya. Buat tidak apa-apa, khotam selesai khotam, buat lagi tidak apa-apa. Karena untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba. Itu dalam kebaikan. Jangan habis khotam selesai khotam tadarus Quran. Habis Ramadan, habis puluh pengajian, habis puasa, habis juga majelis taklim. Oh, bukan saya itu. Seharusnya ada yang gancang-gancang cepat khotam, nanti kita tidak terus lagi selesai sudah. Aduh, saya niat terus, jangan saya itu ya. Terus ke mesti tidak mampu. Bapak Ibu sekalian, pecah konsentrasi, apalagi nak lebaran. Sibuk baju baru, yang kami di terminal. Karena kemarin ngisi ceramah di pasar 16, musola 16.
Parkir mobil di gaya baru. Saking ramainya manusia. Masya Allah, tabarakallah. Mudik sibuk. Bukan tidak boleh, bukan. Boleh. Cuman jangan memecah konsentrasi ibadah kita. Tetap fokus. Ngapa Allah menyembunyikan malam Lailatul Qadar dari sekian banyak hamba-hambanya. 21 lah lewat, 23 lah lewat, 25 lah lewat. Malam ini baru 27. Kejar. Masih ada 2 malam lagi sama malam 29. Siapa yang dapat malam itu, sekali dia ucap tasbih, pahala sama dengan 1000 bulan. Subhanallah. Siapa yang dia membaca Al-Quran, pahalanya sama dengan 1000 bulan. Siapa yang berqiyamul lail, dia sudah mendapatkan pahala lebih baik dari ibadah 1000 bulan. Jadi kita tetap konsentrasi, tetap fokus. Yang iktikaf, kencangkan iktikafnya. Nabi menjelang 10 akhir mengencangkan ikat pinggang, menyingsingkan dengan baju. Maksudnya Nabi lebih banyaklah berdiam diri, beriktikaf di masjid. Cuma iktikaf di masjid itu bukan tidur, bukan. Tidur. Cuma jeda waktu sekian bangun. Bapak Ibu sekalian, taharru lailatul qadri fil fitri minal ashril awakhir min Ramadan. Kejar oleh kalian, rebut oleh kalian, cari oleh kalian malam Lailatul Qadar pada malam-malam yang ganjil di 10 terakhir di bulan Ramadan. Cuman ulama berbeda pendapat tentang terjadinya malam Lailatul Qadar. Kalau Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Hadad dalam kitabnya menjelaskan, kalau awal Ramadan itu jatuhnya di hari Sabtu atau di hari Ahad. Kalau ketemu malam lekuran pertama malam Jumat, maka itulah Lailatul Qadar. Kita orang lewat kemarin, malam 21. Malam 21 sudah. Tapi berbeda pandangan menurut Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Kalau dia malam yang jatuhnya awal Ramadan malam Sabtu, maka jatuhnya Lailatul Qadar di malam ke-23. Tapi berbeda lagi menurut ulama yang lain. Ada yang mengatakan malam 25, tapi kalau Imam Syafi'i malam apa baik awalnya Ramadan itu pertama kali jatuhnya, maka Lailatul Qadar itu di malam 27. Malam 27. Dan ada ulama lagi berpendapat jatuhnya di malam 29. Apa ini maksudnya? Ulama dia memiliki pengalaman yang berbeda. Jadi intinya di sini kita dianjurkan untuk menghidupkan setiap malamnya. Jangan giliran malam ganjil melek, giliran malam genep tidur. Cuman Pak, termasuk ujian salah satu alamatul Lailatul Qadar, tanda-tanda malam Lailatul Qadar itu salah satunya kita nak bangun malam itu berat, capek lah, lesu lah, ngantuk lah, inilah itulah, berat nak bangun, nyenyak gitu. Itu salah satunya. Bapak Ibu mulai rasa di pokok-pokok akhir ini lemak yang tidur dengan baik, nyenyaknya. Anak biar ini kesiangan. Subuh ini siangan, Masya Allah ini untuk 26 ini. Lepas mohon coba ngantuk dan begadang semalam. Ngantuknya, coba minum seteguk air biasa minum batu. Kau pulang siko, kamu kata Nabi dah sahur, makan sahur lah kamu. Fa'indah sahur al-barakah, karena di balik sahur itu ada keberkahan. Walaupun kita minum seteguk air, makan sepotong roti, itu ada keberkahan. Capek lah macam-macam. Nah besok malam itu termasuk salah satu tanda malam Lailatul Qadar. Dan juga tanda-tandanya itu suasananya tenang.
tenang, tentram, adem ayem. Karena malam itu banyaknya makhluk-makhluk Allah, tumbuh-tumbuhan, binatang, tanam-tanaman, malaikat seluruh alam bertasbih gala memuji Allah Subhanahu wa taala. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Bertasbih apa-apa yang ada di langit, apa-apa yang ada di bumi memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau malam itu terjadi Lailatul Qadar, tandanya lagi Bapak Ibu sekalian, matahari di pagi harinya itu dia cahayanya redup, bukan karena mendung, bukan. Dia tertutup cahaya. Banyaknya malaikat yang turun pada malam hari itu. Dia tidak biasa sinarnya itu sebagaimana sinar yang biasa terang cemerlang, agak sedikit redup dengan ditutupi cahaya para malaikat. Itu termasuk salah satu tanda malam Lailatul Qadar. Nah, di sini Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya. Nabi kan kalau penghujung akhir, Nabi ngajak keluarganya, istrinya itu untuk beriktikaf di masjid. Kata Sayyidah Aisyah, ya Rasul, seandainya aku dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar, doa apa yang sepantasnya aku panjatkan kepada Allah Ta'ala? Maka jawab Nabi, wa qul Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu simple. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun, ya Allah, engkaulah zat yang maha pemaaf. Tuhibbul afwa, menyukai, mencintai orang-orang yang memohon maaf. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku ya Allah. Kalau kita dengar Bapak Ibu sekalian, doa ini sekali lewat, bacanya biasa-biasa baik. Ya, bacanya biasa-biasa baik. Ternyata doa ini ada makna yang sangat luar biasa. Menurut kutipan Syekh Mutawalli Asy-Sya'rani yang beliau dapat dari Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya, kenapa Nabi mengajarkan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha kalau ketemu dengan malam Lailatul Qadar dianjurkan membaca doa ini. Ngapalah? Ternyata ada rahasianya. Satu, itu untuk menyingkronkan, mengkoneksikan siapa yang membaca ini doa Allahumma innaka afuun, dia secara tidak langsung sudah memohon kepada Allah Ta'ala, dia pertemukan dengan malam Lailatul Qadar. Doa itu termasuk salah satu wasilah memohon kepada Allah Ta'ala, meskipun tidak tersebut itu supaya sinkron, koneksi. Karena Nabi kata Sayyidah Aisyah, ya Rasul, seandainya aku ketemu dengan malam Lailatul Qadar, doa apa yang sepantasnya aku ucapkan? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu satu, menyingkronkan supaya dapat bagian dengan malam Lailatul Qadar. Dan yang kedua, ternyata hikmahnya menurut Syekh Mutawalli Asy-Sya'rani yang dia kutip dari kitab Al-Imam Al-Ghazali, kedudukan afuun itu ternyata di atas ghafur. Apa arti afu? Sama pengampunan, mohon maaf. Ghafur, Allah maha pengampun. Ghafar, yang maha mengampuni. Tawwab, yang maha menerima taubat. Afu, yang maha pemaaf. Ternyata kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, kedudukan afu itu di atas ghafar, ya, di pucuk ghafar. Apa bedanya ghafur sama afu? Kalau kita memohon ampun kepada Allah Ta'ala yang bernama Al-Ghafur, itu catatan kesalahan yang pernah kita lakukan itu masih ada. Masih ada. Ketika disebab catatan amal Iqra kita kafa bi nafsika yawma 'alaika hasiba. Uji malaikat ini catatan kau dulu di dunia. Tak baca lagi kau dipungkiri. Seluruhnya sudah sinkron. Kiraman katibin.
dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Tapi bedanya ketika dia berdoa memohon kepada Allah Ta'ala, Allahumma innaka afuun, itu memohon kepada Allah Ta'ala supaya dihapuskan seluruh kesalahan-kesalahan, dosa-dosa dia di masa lalu. Ketika itu amal catatan disetor, lah hilang. Beda dengan tadi, catatannya masih ada, tapi diampuni oleh Allah Ta'ala. Ini sebelum catatan itu disetor, lah sudah dihapus, seolah-olah dia belum pernah melakukan kesalahan. Itu menurut Al-Imamul Ghazali dari kutipan majelisnya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rani, Bapak Ibu sekalian. Cuman ngapo kita nih sebelum membaca Allahumma innaka afuun ditambah dengan asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Ini tambahan dari ulama, ditambah ke, kalau dari nabinya niat Allahumma innaka afuun, itulah tuhibbul afwa fa'fu anni. Boleh tak? Boleh. Kenapa? Karena kita nih Bapak Ibu sekalian di-upgrade keimanan kita. Karena hadis Nabi yang menyatakan saya di ala umatin zamanun akan datang suatu masa atas umatku, mereka paginya beriman, siangnya kafir, siangnya beriman, sorenya kafir, sorenya beriman, malamnya kafir. Kita tidak pernah tahu nih contoh. Ini contoh ya. Aku sejak makan obat ini badan aku sehat. Itu Allahnya hilang, kemana Allahnya? Itu kafir ya. Fil lisan. Ya. Kita sudah menuhankan obat daripada Allah. Secara tidak langsung, aku sejak olahraga ini badan aku sehat. Olahraga, Allah gimana? Kalau orang yang nak pengen selamat berakhlak kepada Allah Ta'ala, alhamdulillah, aku sejak makan obat ini, aku sejak makan madu ini misalnya, aku sejak makan ini, aku sejak olahraga, alhamdulillah badan aku agak lemah, agak sehat. Atau sejak aku olahraga badan aku sehat, alhamdulillah. Allah yang lupa. Nah sini disadari yang beringat, ucapan kita itu sudah menggelincirkan akidah kita, Bapak Ibu sekalian. Ya. Maka kita diajarkan upgrade lagi, memperbarui keimanan kita. Asyhadu an la ilaha illallah sambil astaghfirullah, minta ampun. As'aluka ridhaka wal jannah, aku memohon ridha dan surgamu ya Allah. Wa a'udzu bika, dan aku berlindung kepadamu min sakhatika wan nar, dari murkamu dan dari nerakamu ya Allah. Ini dari ulama, dipakai bagus, tidak dipakai tidak apa-apa. Dan ini termasuk salah satu amalia khusus, ya, khusus di bulan Ramadan. Habis sholat fardu, habis sholat sunat, menjelang berbuka di malam hari jangan tinggalkan. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Karim itu tambahan B, ya Karim. Cuma jangan tambah kino ya Karim, ya ada Bang Karim, ngapo juga. Ya Karim itu dan Allah Asmaul Husna yang bernama Ya Al Karim, yang maha mulia. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini ternyata rahasia doa Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tetap konsentrasi gitu, fokus di penghujung akhir. Siapa tahu Allah anugerah ke kita pada malam Lailatul Qadar yang akan datang insyaallah ta'ala. Misalnya nih kita malam ini menghidupkan malam ini, malam 27 ini, bisa dengan amalia dewa-dewa, bisa dengan sholat tahajud, ya, atau dengan amalia sama-sama. Ada yang bertanya, Ustaz, macam mana hukum sholat tahajud berjamaah? Boleh apa tidak? Ada yang bertanya, di Mekah tu muat, ya, saya ingin Mekah sholat tahajud berjamaah kan? Qiyamul Lail, sholat tahajud berjamaah di sana. Perintahnya udah kati, larangannya udah kati. Jadi jais boleh. Nak dibuat payung, nak tidak sendiri, tidak apa-apa. Ya, perintahnya udah kati, larangannya tidak ada. Jadi boleh. Sholat tahajud berjamaah. Pakai pamuan Ustaz? Boleh. Biar lemah, biar resep, yang baca, yang ahli Quran.
bacanya bagus, woi, masya Allah, mantap. Yang bacanya bagus, boleh dia baca, kita jadi imam, woi, pecah apalagi pecah teringat suasana di Mekah di Madinah sana, masya Allah, ya, luar biasa. Kita beramal sama-sama, Bapak Ibu sekalian, andaikan malam itu terjadi Lailatul Qadar, ya, andaikan seluruh yang hadir itu belum tentu yang dirasakan sama. Misalnya kita nih duduk berdua bukan dengan berdua, belum tentu berdua yang dirasakan sama. Karena itu balik ke rasa. Kalau dia terjadi malam Lailatul Qadar, apa sih tanda-tandanya yang tadi? Panas tidak, dingin tidak, ya, tenang suasana malam hari itu, damai. Cuma Nabi mengajarkan di masjid, tidak di tempat yang lain. Ustaz, di masjid ini rasanya tak lemak, rasanya kurang resep. Jadi aku nak buat di rumah, boleh tak? Boleh, tak apa-apa. Nak dibuat musola, boleh. Nak muat dilanggar, tak boleh dilanggar, berosok. Maksudnya kalau nak ibadah, dilanggar, berosok. Cuma seputar Palembang ini Pak, kalau dia musola itu seputarnya langgar. Kalau misalnya kami dilanggar, Al-Mustawa, langgar, Soto misalnya kan, langgar, sebutannya langgar. Atau Surabaya, boleh di kantor, boleh di rumah, boleh di majelis taklim, boleh. Tapi ngapu Nabi milihnya di masjid? Alasan pertama, innama ya'muruna masajidallah ila akhir ayat. Sesungguhnya tempat-tempat di muka bumi yang paling Allah cintai, yang paling dimuliakan itu adalah masjid-masjidnya. Dua, masjid tentunya tidak sama dengan musola. Musola, setiap tempat baca dijadikan musola. Masjid disebut juga musola. Musola belum tentu masjid. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musola. Sampai-sampai baik disunnahkan habis tawaf solat di depan makam Ibrahim, itu sebagai tempat solat, tempat kaki berpijak Nabi Allah Ibrahim. Itu disunnahkan. Lagi boleh dianjurkan untuk solat. Jadi solat di mana? Setiap musola belum tentu disebut masjid. Masjid disebut juga musola. Dan salah satu yang membedakan itu masjid, dia dipakai solat Jumat. Kalau musola tidak baca dipakai sholat Jumat, kecuali musola yang cukup syaratnya, ya, belum diresmikan. Ada sebagian yang mengatakan boleh, Bapak Ibu sekalian. Ada juga sebagian yang mengatakan yang tidak boleh. Musola boleh. Kalau dibuat di masjid, itu dia tentunya berbeda. Kenapa? Contohnya dia baik begitu kita masuk masjid, ada doanya Allah maftahli abwaaba rahmatik. Kedua, salat tahiyatul masjid, tahiyatul musola dah kata. Tahiyatul langgar dah ada, apalagi tahiyatul rumah dah kata. Tahiyatul masjid 3 4 berikutnya. Niat i'tikaf. I'tikaf di musola, di kantor, di rumah dah kata niatnya. Kalau dalam masjid ada sunnah. Ketika dia niat i'tikaf, meskipun dia tidak baca Quran, tidak berzikir, tidak ada ngaji, dia sudah dicatat ibadah dengan catatan tidak ngobrol urusan dunia yang sia-sia. Oke, ngomong semalam saya mau menang bola. Nah, ya, jangan ngomong yang macam itu. Boleh ngomong dunia, tapi untuk akhirat tidak apa-apa. Kalau ngomong dunia semata, awas hati-hati. Ngomong dunia mutlak semata, kata akhiratnya 40 tahun pahala kita hilang. Ngomong dunia semata. Ya, Bapak Ibu sekalian. Kemudian i'tikaf itu di masjid termasuk salah satu wasilah dia langsung akan mendapatkan perlindungan dari Allah Ta'ala. Ini pahalanya. Alasan Nabi memilih i'tikaf di masjid, karena zaman Nabi akan sholat sakit rakaat tentunya. Yang ada uzlah khalwat Nabi ke Gua Hira. Yang ada Nabi dia ke masjid uzlah ke Gua Hira, kemudian ke masjid. Kemudian
Dalam hadis Nabi menyatakan sab'un yudhilluhumullah yaumal qiyamah, ay yaumal qiyamah, yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan manusia yang di akhirat nanti yang langsung mendapatkan perlindungan Allah Ta'ala, yang pada hari itu tidak ada perlindungan kecuali langsung perlindungan Allah Ta'ala. Siapa mereka? Salah satunya rajulun fi qalbihi mu'allaqun bil masajid. Ini dalilnya. Seseorang yang di dalam hatinya selalu terpaut kepada masjid. Apa maksudnya? Memakmurkan masjid, menghidupkan masjid. Dia keluar dari masjid, dia selalu tidak pengen jauh dari masjid, dan termasuk beriktikaf di masjid. Ini alasan Nabi memilih. Bapak sekalian, nak buat di rumah boleh. Masjid itu steril dia, insya Allah, dari penghalang malaikat masuk. Kalau di rumah kita, Bapak Ibu sekalian, bukan tak boleh kita buat, boleh. Cuma dia khawatirkan ada penyebab malaikat itu tak masuk. Satu penyebabnya, kalau di rumah itu ada foto-foto terbuka aurat, jangan harap Lailatul Qadar bakal masuk ke rumah itu. Balik ke dulu itu betul. Balik ke dulu betul. 2, menyimpan benda-benda yang haram. Jangan diharapkan pacak masuk malaikat di dalam rumah kita. Apa benda-benda yang haram? Bekas minuman tua, topi miring, ngaku belit, vodka. Apa dia lagi tu? Tua, pokoknya minuman yang macam itu. Malaikat tak masuk. Menyimpan alat-alat yang dominan dibuat untuk judi. Apa lagi tu? Remi, gagap juga termasuk. Benar. Kalau tak gagap tidak ada judi. Iya, memang tak judi, cuma memancing kok. Memang balik-balik judi itu dia mental. Dia tergantung niatnya. Remi, dom, kartu. Pokoknya yang segala betul-betul dia termasuk HP yang pakai judul. Mana kena masuk? Catur termasuk. Catur. Catur. Kalau catur tidak termasuk. Tapi catur itu menurut dalam kitab Al-Jawahirul Jawahir, kalau tidak salah, catur itu bisa menyebabkan hati kita jauh paling lalai dari Allah Ta'ala. Maka itu catur itu syubhat tak termasuk. Syubhat. Bapak Ibu tidak percaya. Kalau sudah fokus ke catur itu, mikir menteri, mikir raja. Oh, dapat anak bini lupa. Fokus ke catur itu. Catur itu. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hai orang-orang yang beriman, jangan sampai kecintaanmu kepada anak-anakmu, kepada hartamu menyebabkan kamu lupa dari bimbingan Allah. Anak, harta, lagi catur, tidak menyebabkan kita terlupa dari Allah Ta'ala. Cuma catur itu apakah termasuk atau tidak, itu memang merasa tidak ya. Cuman balik ke mental judinya lah. Kalau dia kalau pakai untuk judi, berarti tidak masuk. Termasuk rumah yang ada memelihara anjing, tidak masuk juga. Patung atau menyerupai binatang, mana tidak masuk? Kucing. Yo, kucing-kucian gambar rancangan. Ada kan? Ada tak ada segala macam. Malaikat tidak ada masuk. Malaikat rahmat tidak ada masuk. Perempuan yang berhalangan tidak masuk juga. Maka tempat berlambai amalnya masjid itu lah. Ya, masjid itu lah. Cuman ada kata ulama, kalau seandainya kita tidak ketemu pada malam hari itu, Lailatul Qadar secara langsung minimal, kalau nak pengen pacak ketemu, pacak dapat kecipratan minimal sholat maghribnya, isya'nya, tarawihnya, witirnya, subuhnya berjamaah. Itu minimal. Kalau dia tidak ketemu secara langsung, maka dia sudah mendapatkan daripada Lailatul Qadar itu sendiri, Bapak Ibu sekalian. Ya, ini tentunya kita berharap insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita. Baik di malam 21 yang sudah, 23 yang sudah, karena 2 malam ini tenang kalau percaya. Ya, 2 malam ini tenang kalau. Yang ketiga malam 25 agak ada hujan ya. Cuma
hujan ini kadang-kadang di sini hujan, di sana tidak. Ya di sana tidak, di sini tidak hujan, di sana hujan. Ya, kadang-kadang tidak jadi patokan juga. Karena di masa Nabi pernah terjadi Lailatul Qadar, Nabi dapat Lailatul Qadar, waktu itu habis hujan. Waktu itu habis hujan Lailatul Qadar. Nah, mudah-mudahan Allah Ta'ala menggerakkan kita sekalian dapat kecipratan barokah pada malam Lailatul Qadar yang akan datang, insya-Allah Ta'ala. Apapun dalam kondisi yang kita lakukan, kita minta sama Allah Ta'ala mudah-mudahan kita dalam kondisi beribadah, insya-Allah Ta'ala. Karena di malam itu doa mustajab, amal dicatat sama dengan pahala 1000 bulan. InsyaAllah mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan, keafiatan lahir dan batin. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita kembali pada bulan Ramadan di tahun yang akan datang, insya-Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu dulu mungkin dapat kami sampaikan. Lebih kurang kami mohon maaf kepada Allah Ta'ala. Kami mohon ampun yang setinggi-tingginya. Tutup dengan doa. Mungkin ada pertanyaan, dipersilakan. Kepada Bapak yang tadi bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masalah zakat fitrah. Oh iya, siap. Ini baru ini yang pengen dengar. Kalau beras 2,5 atau 3 kilo, kalau diuangkan sekitar 40-45 ribu. Nah, saudara saya yang ini agak aneh. Kalau diuangkan atau diduitkan itu pakai kurma 4 kilo. Jadi per orang kurma harga sederhana katanya di WA itu saya dapat ya 200.000 per orang. Nah, jadi tolong penjelasan itu. Itu menurut Imam Hanafi katanya. Siap. Tolong penjelasan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Kalau membahas masalah zakat ini Bapak Ibu, apalagi fikih ini memang tidak ada heran lagi, itu biasanya banyak perbedaan, banyak khilafiyah fikih. Zakat fitrah, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah mewajibkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi zakat al-fitr, dengan membayar zakat fitrah ala kulli 'abdin hurrin aw unsa, atas tiap-tiap orang laki-laki perempuan, baik hamba sahaya atau budak atau yang merdeka, seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat. Jadi ini hukumnya wajib. Ya, so'an min tamrin atau so'an min syairin, satu sok biji gandum, satu sok kurma. Pertanyaannya, apa setiap makanan yang dizakat fitrahkan di masa Nabi itu sama dengan setiap negeri masing-masing? Tidak sama. Menurut Imam Syafi'i, yang dimaksud dengan sa'an min tamrin atau sa'an min syairin ayyukutil balad, yakni makanan pokok sesuai dengan daerah masing-masing. Kita makan apa? Kalau kita makan beras jadi bebek gitu, Pak. Kita makan nasi dari beras. Maka beras yang wajib dikeluarkan. Menurut mazhab Imam Syafi'i, tidak sah mengeluarkan zakat fitrah pakai fulus. Mana yang dibuat oleh pemerintah sudah menetapkan 37.500. Nah itu, kami tidak menyalahkan pendapat pemerintah. Pemerintah dia punya dalil, apalagi setelah duduk MUI. Cuman tidak dijelaskan baik detailnya, hukumnya. Ya, kami paparkan sedikit. Masih enak dengar Bapak-Ibu, santai. Tidak boleh pakai duit, tapi wajib pakai beras, termasuk fidyah. Indah Syafi'iyah boleh pakai duit. Kita taklid dengan cara Imam Hanafi. Taklid itu berubah mazhab. Boleh tak? Kita tidak boleh barang, nak barang pakai duit boleh. Tapi belok dengan cara Imam Hanafi dalam kitab Madzhabul Arba'ah, 4 mazhab. Dengan apa? So'at min tamr, satu sok kurma atau biji gandum. Nah, makanan uang Timur Tengah itu kan ada 3. Paling mahal apa? Anggur, zabib, ambillah yang paling murah. Kurma standar. Berapa harga kurma sekilo? Berapa?
20.000. Sekilo. Harga tadi mau puluh lah. 60.000 satu sok itu 4 mut. Kalau dia sekilo 20.000 dikali 4. Berapa dia kali 4? 240.000. Itulah yang wajib dikeluarkan kalau menurut mazhab Imam Syafi'i pakai fulus. Bapak Ibu sekalian, mana kita caranya model macam ini, Pak? Nak mengeluarkan pakai duit paham. Sudahlah, melok dengan cara pemerintah. Boleh. Ini taklidnya dengan cara Imam Hambali. Dengan cara Imam Hambali, tapi kursnya diambil dengan kurs Imam Syafi'i. Boleh tak? Boleh. Tapi hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Maka itu kalau pajak zakat fitrah itu beras minimal 2,8. 4 mut itu 2,8. Sempurna 3 kg atau 3,5 liter. 3 kg. 2,5 kg boleh. Ya, 2,5 kg itu dibuat menjadi kesepakatan 4 mut karena di masa dulu dibuat dan ijma ulama di masa dulu dari kalangan Nahdien, dari kalangan Musliyah dan lain sebagainya dibuat dulu itu karena Indonesia dulu dijajah oleh Jepang, dijajah oleh Belanda, jadi susah dia nak makan, maka dibuat kesepakatan 2,5 kg itu sudah 4 mut. Tapi dulu kita sekarang tidak dijajah lagi, maka naikkan menjadi 2,8 minimal. Tapi kita juga jangan menyalahkan berpendapat 2,5 kg tetap benar, tapi makruh hukumnya. Taklid dengan cara Imam Hambali, tapi kursnya dengan Imam Syafi'i. Ya. Kalau kurs Imam Hanafi, dia hitungannya kurma sekilo kali 4 mut. Itulah yang harus dikeluarkan. Wallahu a'lam bishawab. Kalau fidyah dari 4 mut itu dibagi dari 4 mut dibagi 1 fidyah. Kalau dia 2,8 kg satu hari 1 mut. Kalau pakai beras lebih kurang 6,8 ya. 6, atau 6,8 atau 7 lebih kurang. Kalau dia sempurnakan lebih bagus dan lebih baik. Bapak Ibu sekalian, itu lebih kurang. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ibu. Pakai ibu biar kedengeran lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi mengenai Lailatul Qadar. Aku ni nak nanya, amalan apa supaya bisa dapat Lailatul Qadar? Sedangkan Al-Quran ini sudah buka terus dari pangkal sampai ujung. Nah, kira-kira surat apa yang tepat supaya dapat Lailatul Qadar? Siap. Sudah itu baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amalan supaya dapat malam Lailatul Qadar. Tadi sudah kami jelaskan ya, kenapa Nabi menganjurkan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, kalau seandainya kami mendapatkan malam Lailatul Qadar, doa apa yang sepantasnya kami ucapkan ya Rasul? Maka Nabi ngomong, katakanlah Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi doa ini termasuk salah satu doa supaya kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Itu satu. Kedua, banyak-banyak membaca surah Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Dan ciri-ciri orang yang dapat malam Lailatul Qadar itu, Bapak Ibu sekalian, ini juga perlu diketahui. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada kutipan hadis yang cukup panjang. Di sini kami ambil intisarinya. Siapa man sallama ma'a Jibril, siapa orang yang bersalaman dengan malaikat Jibril, fafadat aina, maka banyaklah keluar banyak matanya. Dalam arti kata dia bisa teringat, terkenang, terbayang,
teringat dosa yang pernah dilakukan, maka banyaklah banyu matanya keluar. Kemudian lembutlah hatinya dan tenteramlah batinnya. Wa tatma'innul qulub, dan hatinya tenang. Itu salah satu tanda-tanda orang yang dia mendapatkan malam Lailatul Qadar. Cuma jangan nak bersihkan mengejar Lailahnya baik, Qadar lewat ya. Oke sekalian, jadi itulah salah satu kiat-kiatnya. Bersihkan hati, ya, hati kita bersihkan, minta ampun sama Allah Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, yakinlah, andaikan kita tidak dipertemukan secara lahiriah malam Lailatul Qadar, kalau kita rajin menghidupkan malamnya, insya Allah kita sudah mendapatkan kecipratan malam Lailatul Qadar. Ciri-cirinya akan membekas dalam kehidupannya. Apa itu? Ayakuna asaran kubulan qoblin wa ayakuna qudwatan ala ibadi, berubah 180 derajat buruk jadi baik. Itu ciri-cirinya. Yang salah jadi benar, ya, yang salah jadi benar, yang sudah benar semakin istiqomah, insyaallah taala. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi habis? Cukup? Ya, cukup ya. Baiklah Bapak Bapak sekalian, para bapak-bapak yang ingin bertanya nanti berhubungan dengan kita harus terus dulu. Kami sudah membuat acara. Maaf dan kepada Ustaz. Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama berdoa mohon kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan apa-apa yang kita doakan ini akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma ya fariqal furqan wa munzilal qur'an bil hikmati wal bayan, barik Allahumma lana fi syahr Ramadan. Allahumma arzuqna wa ya Allahumma arzuqna lailatul qadri fi hadhihi as-sanah wa fi kulli sanah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah lana min abwabil ilmi wa yassir lana min abwabil ilmi wa zidna ilma wa farhan fil layli wan nahar. Allahumma awrizna ilma ma lam na'lam nashkur lillah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa salli wa sallim ala jami'il anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.